Halo, apa kapsnya? Ya, semoga selalu baik-baik saja. Setelah film pertamanya di 2009, di 2014, Dead Snow 2 hadir, menceritakan bangkitnya pasukan Nazi yang dipimpin oleh Herzog. Mereka bangkit untuk menyelesaikan misinya yang belum tuntas. Martin menjadi buronan polisi karena dianggap telah membunuh teman-temannya dan juga pacarnya sendiri. Martin mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghentikan niat jahat Herzog. Dia juga dibantu oleh pasukan zombie Uni Soviet, musuh pasukan Nazi pada Perang Dunia. Dari kelanjutan film pertamanya, terlihat Martin yang berupaya kabur dari cengkeraman Herzog. Akhirnya, mobil dapat menyala, tapi Herzog masih menempel di samping pintu mobil. Martin menabrakkannya pada truk, sehingga membuat tangan Herzog putus dan terjatuh di dalam mobil Martin. Karena merasa bersalah, sopir truk berhenti dan turun untuk memeriksa dan mencoba membuat nafas buatan. Martin yang kelelahan, mengantuk, dan membuat mobilnya terjun bebas ke jurang. Saat terbangun, Martin sudah berada di rumah sakit. Seorang polisi memberitahu Martin bahwa mereka telah menemukan teman-temannya, termasuk pacarnya, dengan sebuah kapak yang menancap di lehernya, dan sidik jari Martin ada di kapak itu. Martin mencoba memberitahu tentang keberadaan para zombie Nazi, tapi mereka menganggap Martin tidak waras. Terkejutnya Martin setelah dokter memberitahu dia sudah menyambungkan tangannya yang ditemukan di dalam mobil. Dokter mengira itu adalah tangan Martin yang terputus karena kecelakaan. Tangan kanan Martin bergerak sendiri, tanpa bisa dikendalikan, membanting polisi, dan menyayatkan sebuah pisau ke dada dokter. Scene pindah, terlihat seorang kakek sedang membaca koran. Terkejutnya dia karena kepala istrinya yang dilemparkan padanya. Dokter zombie membawa sebuah tangan. Ini adalah tangan Martin yang dipotongnya sendiri karena takut tertular setelah digigit zombie di film Dead Snow 1. Lalu, dokter zombie menyambungkan tangan Martin pada tangan Herzog yang putus. Herzog dan Martin bertukar tangan. Malamnya, Herzog dan para pasukannya pergi ke sebuah makam para tentara Nazi yang gugur. Herzog berniat untuk membangkitkan mereka dan memperkuat pasukan. Tapi, Herzog gagal membangkitkan mereka karena jasad para tentara itu sudah membusuk. Lalu, Herzog menghampiri seorang pendeta yang baru saja akan pulang. Herzog akan membuat sebagai percobaan, mengubahnya sebagai zombie menjadikan dia pengikutnya. Scene pindah, Martin yang berusaha melepaskan ikatan pada tubuhnya. Tiba-tiba ada bocil yang muncul dari bawah kasurnya. Bocil ini memberitahu Martin tentang sebuah organisasi pembasmi zombie. Martin menyuruh bocah ini melepaskan ikatan dan memberi coklat sebagai imbalannya. Tiba-tiba, tangan Martin bergerak sendiri dan melempar bocil keluar jendela. Martin yang panik mencoba memompa dada bocil, tapi malah membuatnya terbunuh. Polisi yang melihat Martin langsung mengejarnya. Tangan Martin dengan spontan mengambil logo mobil dan melemparkan tepat mengenai kepala polisi itu. Terdengar suara telepon berbunyi dari HP bocil yang diambil Martin. Telepon itu dari organisasi pembasmi zombie. Dan inilah mereka. Mereka adalah 3 bersaudara, terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan.
Scene pindah pada seorang kepala polisi. Kita sebut dia Sentot. Dia mendapatkan tugas tambahan untuk menangkap Martin yang sebenarnya dituduh membunuh bocah dan seorang polisi. Dan sampailah para pahlawan kita di Norwegia. Mereka segera melacak keberadaan Martin. Sebelum ke tempat Martin, mereka menyempatkan untuk membeli senjata. Martin pergi ke sebuah museum perang dunia. Terlihat juga beberapa bis yang mengangkut para wisatawan. Di luar museum, Martin melihat dirinya di dalam sebuah surat kabar yang dituduh telah membunuh teman-temannya. Di dalam, Martin bertemu dengan Glenn. Glenn teriak setelah menyamakan wajah Martin dengan foto di surat kabar. Martin segera membungkamnya dan menyuruhnya untuk memberitahu ruangan yang menyimpan sejarah tentang Nazi. Martin membaca sejarah tentang Herzog. Herzog adalah sahabat Hitler. Dulu pada Perang Dunia, kapal perang Jerman diserang oleh pesawat pembom Inggris. Hitler dipermalukan oleh serangan itu. Kemudian, sebagai bentuk balas dendam, dia memerintahkan Herzog untuk membunuh 800 penduduk di Flintstone. Setelah itu, terdengar suara teriakan dari luar museum. Herzog dan pasukannya telah tiba. Anak buah Herzog mencoba menghidupkan tank dan mencurinya. Herzog membangkitkan beberapa mayat untuk dijadikan pengikutnya. Tidak ada waktu untuk melarikan diri, akhirnya Martin dan Glenn menyamar menjadi patung. Setelah itu, Martin dan Glenn keluar dan memeriksa korban yang dibunuh oleh Herzog. Martin mengetes kekuatan tangan kanannya pada zombie yang tersisa. Lalu, Martin mencoba menutup mata salah satu korban yang dibunuh oleh Herzog. Di samping itu, Martin tak sengaja membangkitkannya. Karena terkejut, Martin memukulnya sehingga membuatnya mati. Lalu Martin membangkitkannya lagi. Setelah itu, para pembasmi zombie yang baru tiba melemparkan kapak tepat mengenai kepalanya. Lalu, Martin membangkitkannya lagi. Setelah itu, si Gary membuat ide untuk membuat pasukan dengan membangkitkan tentara Uni Soviet, musuh tentara Nazi saat Perang Dunia. Lalu, Martin dan Gary bergegas pergi ke tempat di mana para tentara Uni Soviet dimakamkan. Glenn dan sisanya harus menghambat Herzog sebisa mungkin sebelum sampai ke sebuah pemukiman penduduk. Lalu, scene pindah para polisi yang tiba di museum. Dan semakin marahnya kepala polisi setelah melihat wajah Martin di CCTV. Lalu mereka membuat rencana dengan memancing para zombie ke dalam rawa-rawa. Saat para zombie terjebak di dalam lumpur, mereka akan meledakkannya dengan dinamit. Dan yang harus menjadi umpan adalah orang yang benar-benar tahu seluk-beluk rawa itu agar tidak ikut terjebak. Di tengah perjalanan, saat akan hampir sampai, mobil yang dikendarai Martin dan Gary terjebak lumpur. Akhirnya, Martin memakai anak buah zombinya sebagai ganjal ban agar bisa keluar dari lumpur.
Dan sampailah Gary dan Martin di tempat di mana para tentara Uni Soviet dikubur. Martin memukulkan tangan kanannya ke dalam tanah. Seketika, tanah bergerak dan muncullah zombie yang berpakaian seragam perang tentara Uni Soviet dari dalam tanah. Di kantor, Sentot mendapatkan laporan bahwa ada sebuah geng berpakaian Nazi yang melempar pisau pada warga setempat. Dengan bakal senjata lengkap, Sentot dan kawan-kawan bergegas pergi. Di pemukiman, Herzog tidak menemukan satu warga sama sekali. Ternyata, warga yang tinggal di sana sudah diungsikan ke tempat lain oleh Martin dan kawan-kawan sebelum Herzog tiba di sana. Lalu Martin menunjukkan tangan kanannya. Dan yang mengejutkan Herzog, Martin membawakan teman untuk Herzog. Lalu, tibalah Sentot dan kawan-kawan. Mereka terkejut setelah melihat kekacauan di sana. Stavarin dan Herzog 1 lawan 1 untuk membalaskan dendam masa lalunya. Sayangnya, saat akan mengakhiri Herzog, Stavarin diserang oleh anak buah Herzog dan membuatnya mati untuk kedua kalinya. Martin dan kawan-kawan yang kalah jumlah akhirnya membuat rencana. Mereka percaya jika Herzog mati, semua pasukannya akan ikut mati. Martin pun segera mengincar si Herzog. Terlihat juga Gary yang berusaha merebut tank dari anak buah Herzog. Tank melaju tanpa ada yang mengendalikan. Saat Martin sudah tak berdaya, moncong tank mengarah tepat ke arah kepala Herzog, dan pasukannya ikut mati. Setelah pertempuran berakhir, Sentot kehilangan jejak Martin. Dia juga bertambah pusing dengan banyaknya mayat yang harus diurus. Lalu, Martin pergi ke makam, tempat di mana kekasihnya dikubur. Martin ingin membangkitkannya dan melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Setelah itu, film berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka. Nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. And see you again.